Nomor satu, komunikasi adalah proses transfer informasi dari pembuat pesan ke penerima pesan. Dalam proses, ada yang disebut dengan komunikasi yang efektif dan tidak efektif. Poin A, jelaskan apa yang dimaksud dengan komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif adalah penyampaian pesan yang terlaksana sesuai dengan maksud dan tujuan sang pengirim pesan kepada penerima pesan. Kemudian untuk poin B, berikan contoh kasus tentang komunikasi yang efektif. Salah satu contoh komunikasi yang efektif yaitu ketika menyampaikan ketika seseorang mengingatkan bahwa besok sudah ujian kepada temannya yang masih sibuk bermain game. Ia berkata bahwa mengingatkan bahwa jangan lupa kalau besok itu sudah ada ujian, mungkin main gamenya bisa ditunda dulu, lebih baik belajar terlebih dahulu, seperti itu. Kemudian sang penerima pesan pun berkata bahwa, oh ya baik, terima kasih sudah mengingatkan. Nah, dengan seperti itu, maka pesan yang maksud dan tujuan oleh sang pengirim pesan dapat diterima kepada penerima pesan. Poin C, berikan contoh kasus tentang komunikasi yang tidak efektif. Salah satu contoh komunikasi yang tidak efektif yaitu apabila pesan tidak tersampaikan secara menyeluruh dari pengirim pesan kepada penerima pesan. Salah satu contohnya yaitu ketika sang pengirim pesan menyampaikan pesan kepada penerima pesan, akan tetapi sang penerima pesan sedang sibuk mendengarkan lagu melalui earphone. Sang pengirim pesan sudah berbicara berkali-kali seperti di mana kamu meletakkan bukunya, aku ingin membaca, akan tetapi sang penerima pesan hanya diam, tidak menggubris sama sekali. Kemudian ketika ia merespon, ia malah mendengar hal yang lainnya seperti dia malah memberikan pulpen atau yang lainnya karena terganggu oleh musik yang ia dengarkan. Nomor 2, tidak selamanya komunikasi dapat berjalan dengan lancar. Hal ini dapat disebabkan oleh adanya hambatan komunikasi. Poin A, jelaskan apa yang dimaksud dengan hambatan komunikasi dan sebutkan jenis-jenisnya. Hambatan komunikasi adalah segala sesuatu yang menghalangi atau mengganggu tercapainya komunikasi yang efektif sehingga mempersulit pemahaman terhadap pesan yang disampaikan. Jenis-jenis hambatan komunikasi diantaranya yaitu hambatan manusiawi, personal, psikologis, kemudian fisik, kemudian lingkungan, kemudian kultural budaya, teknis, dan yang terakhir adalah gangguan semantik. Kemudian untuk poin B, berikan 2 contoh kasus tentang satu jenis hambatan komunikasi. Salah satu jenis hambatan komunikasi yang akan saya contohkan yaitu tentang kultural budaya, di mana dalam bahasa. Untuk contoh yang pertama yaitu ketika ada turis yang datang ke Indonesia, kemudian dia tidak dapat berbicara bahasa Indonesia dan ia hendak mencari kantor polisi. Kemudian ia bertanya kepada warga lokal dengan bahasa Inggris dan warga lokal yang ditanyakan pun tidak dapat berbicara bahasa Inggris sehingga mereka kesulitan untuk melakukan komunikasi yang efektif. Kemudian contoh yang kedua yaitu adalah perbedaan makna dari bahasa. Sebagai contohnya dalam bahasa Melayu, arti kata bawa itu bisa dikatakan sebagai menaiki atau mengendarai. Kemudian permisalkan ada salah seorang orang Melayu yang bertanya kepada orang warga Indonesia yang biasa tentang kamu kesini bawa apa. Itu maksud dari dia adalah kamu kesini menaiki apa, akan tetapi sang penerima pesan merasa ia bertanya apa yang ia bawa ke tempat tersebut. Maka dari itu bisa terjadi hambatan komunikasi.
Nomor 3, dalam memilih pelamar, perusahaan tentu saja menginginkan pelamar yang memiliki kepribadian-kepribadian unggul. Poin A, jelaskan apa saja kepribadian unggul tersebut. Menurut saya, kepribadian unggul yang harus dimiliki untuk para pelamar kerja diantaranya yaitu memiliki rasa tanggung jawab, kemudian memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi, ia juga harus kreatif, orang yang terorganisir, kemudian jujur, uh, bijaksana, uh, dan masih banyak lagi. Untuk poin B, dari poin-poin tersebut jelaskan satu poin utama yang Anda merasa sudah memilikinya. Menurut saya, poin yang sudah saya miliki yaitu rasa tanggung jawab, karena saya sejak dulu sudah terbiasa untuk selalu bertanggung jawab atas apa yang sudah saya lakukan. Apabila saya memiliki tugas atau hal yang harus saya selesaikan, maka saya akan menyelesaikannya semaksimal mungkin sehingga saya dapat menyelesaikan pekerjaan saya dengan baik tanpa meninggalkan pekerjaan tersebut. Kemudian untuk poin C, jelaskan satu poin utama yang belum ada pada diri Anda untuk mengatasinya. Kemudian hal yang belum saya miliki yaitu kreativitas. Menurut saya masih kurang kreatif dalam mengembangkan suatu ide ataupun sebagainya. Maka dari itu saya selalu berusaha untuk melakukan banyak hal yang belum pernah saya lakukan dan mencoba menantang diri saya agar saya dapat mengasah kreativitas yang ada dalam diri saya. Terima kasih.